Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom pemirsa setia mimbar agama Kristen yang berbahagia dan penuh sukacita dimanapun berada. Kiranya kebaikan serta berkat Tuhan berlimpah atas kita. Amin. Senang sekali rasanya di pagi ini kita bersama-sama dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen. Edisi hari ini Kamis 19 September 2024 bersama saya Derek Gesang Karsanto, yang pada kesempatan saat ini kami mewakili dari pemuda BKUKS Cool Generation Kabupaten Sragen. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan landasi di dalam doa. Kami hantarkan. Sungguh betapa besar Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dahulu, sekarang, dan selamanya, Engkau adalah Allah yang sama. Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami, dan juga seluruh dunia yang Engkau cipta. Melalui perkataanmu yang dari semula tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang penuh kasih, dan sungguh karena terlalu besar kasih-Mu kepada kami manusia, sehingga Engkau yang berinisiatif menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan Sang Putra Tunggal Yesus Kristus rela dihukum mati sebagai pengganti atas dosa dan pelanggaran kami. Dan seharusnya kami tidak layak, tidak pantas, dan pasti dihukum. Tetapi melalui kuasa darah-Mu, kami semua diselamatkan. Tidak jadi dihukum, bahkan Engkau memberikan tempat terindah atas hidup kami kelak di dalam kekekalan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kehidupan yang kami alami saat ini. Nafas kehidupan dan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kami masih Engkau pelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dalam hidup kami tanpa kekurangan satu apapun, dan juga kebahagiaan-kebahagiaan yang terus kami rasakan, karena sesungguhnya kami ini tidak bisa apa-apa tanpa-Mu, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak terus mengucap syukur kepada-Mu, ya Yesusku, ya Raja. Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Untuk itu tolonglah kami. Buatlah hati kami seperti hati seorang murid yang siap untuk terus belajar dan mendengarkan. Seperti tanah gembur habis dibajak yang siap ditaburi benih, yang itu adalah firman-Mu. Dan kiranya mampukan kami untuk menyimpannya dalam hati, serta beri kami kekuatan, serta jadikan kami sebagai pelaku firman, seperti yang Engkau harapkan. Karena untuk itulah kami hidup, yaitu memancarkan terang kasih-Mu melalui setiap penerapan ajaran-Mu, sehingga orang-orang melihat keberadaan-Mu dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini Tuhan, kiranya apa yang hamba sampaikan hanyalah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dari Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kami akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang.
Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menyimpan di dalam hati serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi ini kami beri judul atau bertemakan proses menuju puncak hidup di dalam Tuhan atau puncak hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah tahu Tuhan, paham Tuhan, mengerti Tuhan, melihat Tuhan, berarti dia adalah orang yang mencapai tingkat iman, spiritualitas yang tinggi. Ketika orang mencapai level tersebut, dia sudah tidak berarti. Dia sendiri sudah tidak ada. Dia sendiri tidak lain hanyalah bayang-bayang, karena hanya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas dirinya. Kita ada karena Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa berbuat, itu karena Tuhan. Tuhan yang berbuat, bukan kita. Ketika kita mengatakan atau berkata sesuatu pun, sekali lagi Tuhanlah yang mengatakan. Sebab bagi orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan, seluruh kehidupannya dan kepunyaannya adalah milik Tuhan. Tangan untuk bekerja adalah tangannya Tuhan. Mulut untuk berbicara adalah mulutnya Tuhan. Jika seluruh yang ada dalam tubuh kita saja adalah milik Tuhan, bagaimana dengan barang-barang yang kita miliki? Tidak lain itu adalah miliknya Tuhan, apapun pemberian dari Tuhan. Bukan milik kita. Hanyalah titipan yang sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengklaim bahwa itu adalah barang milik kita. Hal tersebut juga menjadi ciri yang seharusnya melekat kepada setiap anak-anak Tuhan. Ciri yang menjadi identitas pembeda anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan adalah dalam hal kepemilikan, baik itu barang dan juga kehidupan. Hal tersebut harus betul-betul kita sadari, sebab kalau tidak sadar akan hal tersebut, tentu kita hanya akan mengalami yang namanya kekecewaan dan hidup tidak merdeka. Banyak kita temui bahwa orang-orang yang ketika memiliki barang yang mewah, ketika rusak ataupun lecet ataupun ditabrak orang itu sudah langsung marah-marah, sudah langsung menghakimi. Padahal sebenarnya sekali lagi bahwa prinsip itu melekat pada anak-anak Tuhan khususnya, yaitu barang-barang dalam kehidupan kita semua itu adalah milik Tuhan. Setiap kehendak yang muncul dalam diri manusia itu harusnya adalah kehendak Allah. Dan ketika apa yang kita perbuat, kita sadari itu juga dari Tuhan, maka setiap kebaikan yang kita lakukan tidak mungkin meminta balasan maupun imbalan dari siapapun. Disinilah kita menjadi mengerti istilah lain pada kondisi orang yang tersebut, yaitu orang yang fana, ataupun orang yang tidak ada, ataupun orang yang hampa,
atau istilah Jawanya suwung. Ciri tersebut sebenarnya ada pada diri Yesus sendiri. Perhatikan ketika Yesus dihina, perhatikan ketika Yesus disakiti. Apakah Tuhan Yesus sakit hati? Ataukah Tuhan Yesus merasa terhina? Tentu saja tidak. Dan Yesus justru mengampuni, berkata, ampunilah bahwa apa yang mereka lakukan, dia tidak tahu. Ketika disiksa, apakah Tuhan Yesus mengerang kesakitan? Juga tidak. Ketika susah, apakah mengeluh? Juga tidak. Yesus tidak menderita. Yesus tidak minta apa-apa. Ia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu mati untuk menebus umat manusia yang terbelenggu dalam kuasa dosa. Kita pun bisa mencapai level kehidupan yang seperti Tuhan Yesus. Tentu ada caranya dan memang harus belajar. Atau setidaknya kita berproses ke arah sana. Memang tidak bisa menjadi plek sama persis seperti Tuhan Yesus, tetapi kiranya hidup kita terus berproses ke arah menuju keserupaan dengan Yesus. Di tengah kehidupan yang saat ini mungkin sangat sulit, dengan tingkat egoisme yang tinggi, dengan sifat-sifat individualitas kita yang ingin bertahan atau memikirkan kehidupannya sendiri. Yesus memikirkan seluruh dunia. Ia rela mati bagi kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah keterlibatan kita dalam hidup kita sendiri atas apa yang kita alami atau kita capai? Saya pastikan kita tidak ada keterlibatan apapun. Karena fakta dari seluruh hidup kita menerima semua dari Tuhan itu kita terima beres. Sejak dari lahir, mungkin kita sudah menerimanya itu. Tubuh kita, rambut kita tumbuh dengan sendirinya. Paru-paru bernafas, kita tidur dan bangun, jantung yang terus memompa darah, terus mengalir, dan seluruh sistem dan apapun, bahkan dari lahir sampai mati, tidak ada keterlibatan kita atas hidup kita. Orang mau lahir di mana, bukan kita yang menentukan. Kapan kita lahir, bukan kita. Orang tuanya siapa, juga bukan kita. Jenis kelamin apa, juga bukan kita. Golongan darah apa, dari suku atau ras apa, juga bukan kita. Semuanya Tuhan yang menentukan. Misal kalau kita mau challenge ya, kita tes gitu ya. Mungkin kita pengen memiliki peran dalam hidup kita. Sekarang kita coba panjangkan tubuh kita jadi 2 meter atau 3 meter sekarang. Tentu tidak bisa. Tidak usah tubuh lah, rambut saja. Coba kita panjangkan 10 cm ataupun 20 cm. Sampai mati kita tidak bisa memanjangkan rambut itu. Karena rambut itu Tuhan yang menumbuhkan. Seumur hidup tidak bisa, Bapak Ibu. Untuk itulah apa yang sudah Tuhan tentukan, mari kita terima dengan syukur. Memuji Allah setiap malam dan setiap waktu. Karena semuanya Tuhan telah berikan. Sudah Tuhan lengkapi. Lalu masih ingin apa lagi kita? Ya tentu, manusia memiliki keinginan. Itulah yang dimaksud dengan atau yang disebut dengan nafsu atau hawa nafsu. Nafsu yang ada ya bisa positif, bisa negatif. Nafsu memang ada untuk menikmati. Karena tanpa nafsu
tentu kita tidak mengalami kenikmatan ataupun kebahagiaan ketika hidup di bumi. Tetapi ini bisa membuat kita kacau. Biarkan nafsu tetap ada, tetapi kendalikan dengan baik. Nafsu kita kendalikan dengan benar. Sekali lagi, kedaulatan mutlak milik Allah. Keinginan kita muncul, kita memiliki keinginan bisa muncul, ternyata itu juga diciptakan Tuhan. Kita berkeinginan, ingin pinter, tak ingin kerja, ingin sehat. Ada ndak orang yang tidak ingin pinter? Ada ndak orang yang tidak ingin bekerja? Ada ndak orang yang tidak ingin sehat? Tidak ada. Semuanya pengen pinter, pengen ya bisa kerja, bisa sehat, pun bisa memiliki apapun. Tidak ada orang yang menciptakan, tidak ada orang yang diciptakan tanpa keinginan-keinginan tersebut. Seperti perumpamaan seorang ya masinis ataupun yang mengendalikan kereta. Dan ini keretanya kereta listrik ya. Ya sangat yakin bisa mengemudikan dengan keterampilannya, karena dia juga mungkin kuliah, mungkin juga punya sertifikat untuk mengemudi. Tetapi tiba-tiba listrik mati. Dia di saat itu sedang mengemudi, listriknya mati. Di saat itu juga, disitulah dia sadar dia sendiri tidak bisa menentukan di dalam hidupnya. Ada juga perumpamaan, ini mungkin yang juga sering kita tidak sadari ya, bahwa ada orang yang dulu gagah, kuat, perkasa, dia jago berkelahi, tapi dia mengalami sakit stroke. Dia pada saat itu ada dendam atau punya musuh atau teman yang ingin dia pukul, dan sampai saat itu belum sempat ya. Pada akhirnya musuhnya itu datang ketika dia sakit stroke. Kemudian dia berkata, nah sekarang pukullah saya. Snyoh antemono, pukul. Maaf, nggak bisa, udah nggak bisa. Lah dulu katanya bisa mukul, iya dulu, tapi sekarang aku tidak bisa. Nah aslinya bisa atau tidak? Ya, kita bisa melakukan sesuatu pun itu adalah karena Tuhan, atau keterlibatan dari Tuhan itu sendiri. Itulah gambaran hidup kita Bapak Ibu. Di saat kita diberi bisa atau mampu, kita merasa kita bisa dan mampu, langsung seolah-olah kita bisa. Ini usahaku, berkat kerja kerasku. Tetapi begitu dicabut, langsung seketika itu kita menyadari bahwa hidup kita itu kita tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sejujurnya itulah puncak kehidupan di dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki untuk kita capai. Situasi di mana kita ketika banyak yang mengalami terjepit, banyak mengalami permasalahan, disitulah kita tersadar bahwa sesungguhnya kita tidak bisa apa-apa. Harusnya kita tidak perlu sampai mengalami posisi, sampai mengalami penderitaan-penderitaan untuk mencapai level itu. Sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain yang bisa kita contoh, sehingga kita bisa mencapai kondisi atau level yang Tuhan kehendaki. Seperti ini, kita bisa belajar dari semua proses kehidupan yang nantinya bisa kita pakai sebagai pengingat sekaligus penyemangat bagaimana proses yang orang-orang alami, kita bisa ambil untuk melatih hidup kita terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Memang tidak bisa dipungkiri, pada akhirnya kita harus sadar betul bahwa kita tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Bahkan keinginan kita pun, sekali lagi,
itu Tuhan yang menciptakan. Apakah kita mau terus terjatuh berulang kali, atau kita bisa berproses belajar dari orang-orang yang bisa kita contoh. Asal kita menyadari saja bahwa sebenarnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, kehidupan yang tidak lama. Kontrak kita hidup di dalam Tuhan di dunia ini tidak lama. Suka atau tidak suka, nanti kita akan kembali pulang. Sehingga minimal untuk mencapai proses ini kita memiliki kerinduan pada Tuhan. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Kita rindu untuk terus bergumul bersama Tuhan. Jadi menjalani kehidupan di dunia ini enak. Kita tidak perlu terbeban dengan banyak-banyaknya permasalahan atau pekerjaan-pekerjaan kita. Karena sekali lagi Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika proses ini terus berlanjut, pada akhirnya kita bisa mencapai level itu. Tidak harus menunggu usia 70, 60 atau 70 tahun untuk mencapai level seperti ini. Nah, biasanya dengan kemampuan orang-orang yang sudah sepuh itu mulai sadar, mulai menep istilahnya. Oh, ternyata aku sebentar lagi mungkin akan memikirkan rumah ukuran 2x1, sehingga sudah tidak ada ambisi, sudah tidak ada keinginan. Dikasih makan makanan enak juga sudah tidak milik. Dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih apapun, kenikmatan-kenikmatan itu sudah tidak menginginkan. Betul, karena dia sudah umur 70 tahun, untuk apa? Tetapi harusnya kita bisa mencapai level itu di proses-proses yang sekarang. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan. Dan Tuhan sudah beri contoh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi kekuatan dan bekal bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang terus berproses menuju puncak kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kata-kata yang Engkau berikan bagi hidup kami. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah menjadi pengingat bagi kami. Biarlah menjadi proses dalam hidup kami untuk terus belajar bagaimana kehidupan menuju puncak yang Tuhan kehendaki. Ajarilah kami untuk menyadari bahwa kehidupan kami yang betul-betul berasal daripada-Mu saja, dan semuanya akan kembali kepadamu, kembali menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Selama kami hidup di dunia ini, setiap kami terus hidup berkenan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami dan permohonan kami. Diserahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.